Oke, sahabat inspirasi, sekarang saya sudah pesen bakso Pak Dul Jumbo dan ini saya akan mencoba bakso ini. Sepertinya ini enak sekali. Ini baksonya besar-besar dan untuk porsi saya sangat cukup sekali ya. Bahkan bisa lebih. Bagi sahabat inspirasi yang sedang lewat di depan Roxy bisa mampir di bakso Pak Dul ini. Bukanya Senin sampai Sabtu dari jam 7 pagi sampai jam 8 malam. Nah, kita coba dulu ya, sahabat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat inspirasi dimanapun Anda berada. Selamat datang di Ruang Inspirasi Channel. Tambah wawasanmu dan bakar semangatmu di channel ini. Oke sahabat inspirasi dimanapun Anda berada. Kali ini saya sedang berada di Jalan Hayam Wuruk, Kota Jember. Tepatnya di depan Roxy Mall Jember. Tapi saya bukan bertujuan untuk masuk ke Roxy, namun saya akan datang di sini berdiskusi dengan anak muda yang luar biasa, anak muda yang penuh semangat dan penuh juang. Karena anak-anak muda ini masih kuliah tapi sudah punya usaha. Usahanya adalah bakso jumbo Pak Dul. Seperti apa kisahnya, seperti apa ceritanya, bagaimana caranya kuliah sambil berbisnis. Terus tonton video ini sampai selesai. Jangan lupa di subscribe, like, komen, dan Oke sahabat inspirasi dimanapun Anda berada. Sekarang saya sudah bersama seorang pemuda yang luar biasa, yang punya semangat dan juang yang tinggi. Kita sudah bersama sahabat Rizky di bakso Jumbo Pak Dul. Nah, bakso jumbo Pak Dul. Nah, sahabat Rizky boleh dikenalkan dirinya, latar belakangnya, supaya sahabat-sahabat yang nonton ini bisa tahu dan kenal dengan sahabat Rizky. Silakan. Halo, nama saya Rizky Andianto. Saya pemilik bakso Jumbo Pak Dul. Saya di sini masih mahasiswa juga di STIA Pembangunan Jember. Selain saya kuliah di sore hari, di pagi hari saya memanfaatkan waktu luang saya untuk membuka usaha bakso ini. Jadi selain saya kuliah, saya juga berwirausaha. Nah, ngomong-ngomong tentang bakso ini sudah dibuka mulai kapan? Kalau bakso Jumbo Pak Dul sendiri ya Mas, untuk sejarahnya kok bisa sampai sekarang kayak seperti ini ya. Itu dulu memang bakso ini dirintis oleh almarhum ayah saya. Jadi bakso ini dari tahun 98 sudah berjualan ayah saya keliling waktu itu. Sampai pada 2010 ayah saya di emperan toko. Jadi kalau di emperan toko itu sore sampai malam. Dan pada tahun 2018 ketika ayah saya itu jatuh sakit, beliau memutuskan untuk ayolah kita sewa toko biar kita nggak selalu kayak gini gitu lah, untuk memberikan ini untuk buka toko. Dan pada 2018 saya ingat itu waktu itu bulan Oktober menempati warung ini gitu loh. Jadi pada 2018 kami pindah ke sini gitu loh. Tapi keadaan bapak saya sudah sakit. Seminggu di sini bapak saya meninggal, jadi otomatis usaha ini saya melanjutkan sampai saat ini gitu loh. Jadi kalau ditanya sejarahnya dari tahun 98 saya sudah menjual bakso ini gitu. Cuma kalau di tempat sekarang ini dari tahun 2018 seperti itu. Wah, ini jadi bakso ini betul-betul sudah lama sekali sahabat. Dari tahun 98. Saya lahir di tahun 95. Berarti 3 tahun saya lahir, bakso ini sudah ada di Jember. Bahkan mungkin Jember masih perkembangan ya, belum semaju yang sekarang. Krisis moneter kan, jadi kan ayah saya dulu diberhentikan dari tempat kerjanya, kemudian ngelamar ke sana ke sini tidak diterima. Akhirnya barengan diri lah, oke lah, gimana kalau saya buka usaha sendiri gitu loh.
Awalnya itu usaha bakso ya, usaha bakso kan pada saat itu tahu sendiri ekonomi sangat menurun, sempat berhenti terus kembali jualan bakso sampai saat ini gitu loh. Jadi dari tekad ayah saya waktu itu untuk berjualan bakso. Tapi memang sebelum ayah saya itu terjun langsung memang ikut orang dulu Mas. Jadi ikut bukan cuma satu orang, satu dua tiga orang lah, mencari ilmu lah intinya. Bagaimana meracik sebuah bakso yang enak. Nah, dari berbagai orang yang telah diikuti oleh ayah saya dijadikan satu, jadikan resep gimana bakso ini beda dari yang lain secara kuah, secara rasa seperti itu. Jadi bakso Pak Dul ini punya ciri khas tersendiri. Dia berbeda dengan bakso-bakso yang ada. Nah, sahabat Rizky, ini kan kalau kita berbicara tentang kuliah dan usaha, ini kan sangat sulit untuk mengatur waktunya. Gimana ya Mas Rizky ini bisa mengatur waktu antara kuliah dan usaha? Ini kan jadi usaha ini saya berdua sama ibu saya. Jadi bagi tugas kalau ke pasar pagi hari itu ibu saya, nanti bagian nyelip daging sampai nanti di sini sembarang saya gitu. Jadi kan alhamdulillah kan saya kuliahnya itu di sore hari Mas. Jadi di pagi hari saya bisa fokus untuk produksi bakso. Nah, setelah produksi bakso kemudian ready, sore hari jam 4 sore lah saya bisa pergi untuk kuliah gitu loh. Jadi di warung ini karyawan sama ibu saya yang jaga. Jadi dari jam 4 sampai jam 8 saya kuliah gitu. Alhamdulillah untuk saat ini antara kuliah dan usaha saya ini sama-sama berjalan, belum ada kendala-kendala apapun sih yang terlalu berat. Cuma mungkin kadang jika ada kegiatan di kampus yang mendesak, mungkin saya harus libur jauh-jauh hari untuk mengikuti kegiatan yang ada di kampus seperti itu. Wah, luar biasa sekali sahabat. Masih muda, punya bisnis, kuliah, juga punya karyawan. Jadi sebetulnya tidak ada alasan untuk kita tidak memulai sebuah usaha. Jadi mahasiswa ataupun yang masih belajar itu tidak ada alasan untuk tidak memulai usaha. Buktinya sahabat Rizky ini bisa mengatur jadwalnya, kegiatan sehari-harinya antara kuliah dan juga berbisnis. Sahabat Rizky, berarti untuk di dunia pendidikan atau kuliah ini, untuk biaya-biaya itu hasil murni dari bakso ini atau gimana? Untuk kuliah sendiri, alhamdulillah saya dapat beasiswa bidik misi Mas. Gitu. Jadi biaya kuliah saya ditanggung gitu loh. Alhamdulillahnya di situ. Jadi untuk usaha ini saya murni tidak ngambil dari usaha. Jadi kuliah itu dapat dari beasiswa bidik misi seperti itu. Dari awal memang udah dapat, saya rencanain gimana caranya saya kuliah. Dulu kan masih ada almarhum nih. Jadi saya kuliah dulu memang almarhum ayah saya bilang gini, kamu lulus SMA kerja ya, untuk kuliah bapak sama ibu tidak membiayai. Waktu itu saya bingung gimana nih, saya pengen kuliah caranya gitu loh. Akhirnya saya mendaftar beasiswa bidik misi. Alhamdulillah pada saat itu keterima gitu. Alhamdulillah, ini sangat-sangat luar biasa sekali. Sahabat Rizky, ini saya mau tanya nih, mohon maaf sebelumnya. Apa pesan terakhir dari ayahanda untuk sahabat Rizky, entah itu dari dunia pendidikan atau cita-cita dan harapan terbesar dari ayahanda sahabat Rizky? Boleh di-share kan? Ayah saya itu memang seorang ayah yang memang panutan sekali untuk saya, dimana beliau mengajarkan kesabaran, ketekunan, kemudian keuletan. Beliau pernah berkata seperti ini pada saya, jika kamu kuliah, ya kuliah, fokus kuliah, pendidikan nomor 1. Kamu mau kerja dimanapun silahkan nanti setelah lulus kuliah. Usaha ini harus tetap lanjut, meskipun nanti kamu misal jadi dosen atau jadi kerja di Pemda atau sebagainya, usaha ini tetap jalan. Lalu saya bertanya, gimana caranya ya? Ya kamu kerja ya. Yang usaha bakso ini biar ayah saya yang ngejalanin. Itu dulu sebelum ayah meninggal kan. Kemudian kalau usaha ini maju, usaha bakso ini maju, pasti nanti akan membawa berkah sendiri untuk orang-orang sekitar. Jadi ayah saya itu memang suka menolong orang Mas gitu. Jadi kalau saya membuka usaha ini, saya kan ikut membantu orang untuk membantu angka pengangguran lebih kecil juga kan. Itu jadi ayah saya berpesan, kamu tidak boleh lemah sebagai lelaki. Kamu mempunyai 2 kaki yang harus terus melangkah, jangan lemah jadi cowok gitu. Harus tetap
semangat gitu loh. Meskipun ayah cuma penjual bakso, ayah bisa menyolakan kamu sampai SMA gitu loh. Apalagi kamu gitu loh. Kamu yang kuliah jangan mau kalah sama ayah hanya penjual bakso ini. Itu loh. Pesan-pesan beliau memang sangat menyentuh, dan beliau orangnya ke semua orang itu humble. Makanya banyak pelanggan itu yang nggak menyangka loh, iya Pak, masa Pak Dul udah meninggal gitu. Soalnya kan memang terkenal murah senyum, terus mudah berbaur dengan orang gitu loh. Itu jadi pesan ayah singkat cuma itu tadi berkesan untuk saya. Sahabat Rizky kan sekarang sedang menempuh pendidikan di tingkat perguruan tinggi di semester akhir. Apa rencana sahabat Rizky ke depan setelah lulus dari perguruan tinggi di Kota Jember? Ketika saya sudah lulus, saya sudah berpikir sebelum jauh-jauh hari semester akhir ini, saya berpikir ketika kita kuliah, kita itu kuliah bukan untuk mencari pekerjaan, tetapi kita kuliah untuk mencari ilmu. Dari ilmu itu kita bisa berpikir seperti apa ke depan untuk masa depan kita. Misal kita punya ide nih, kita mau buka usaha ini. Nah, kita cari ilmunya, ilmu bisnis. Bagaimana sih kita harus membuka usaha, awal-awal usaha gitu loh. Jadi mungkin kalau setelah lulus kuliah ini, saya akan lebih memfokuskan kepada usaha dulu. Karena kan saat ini saya masih bakso, ke depan mungkin saya juga menjual mie ayam. Terus saya ingin buka cabang. Rencana memang sudah mau buka cabang, tapi saya saat ini masih sibuk skripsi dan lain-lain. Jadi saya tunda dulu untuk buka cabang. Ke depan mungkin itu dulu, usaha jalan, terus bisa saya tinggal lah, istilahnya bisa saya serahkan kepada karyawan. Nanti ke depan saya mau kuliah lagi gitu loh, S2. Jadi untuk usaha ini tetap jalan lah Mas gitu loh, karena ini usaha sudah mulai maju, sudah banyak penggemarnya di Jember. Emang kalau enggak saya terusin gitu usaha saya. Ya sahabat, luar biasa sekali, saya juga sampai merinding. Ini semangat yang luar biasa sekali, dan ini perlu kita apresiasi dan perlu kita lakukan sesuatu yang positif ini. Bagaimana di usia muda kita manfaatkan dengan sebaik-baik mungkin untuk masa depan kita dan menjadi kebanggaan orang tua. Sahabat Rizky, kira-kira harapan terbesar yang ingin sahabat Rizky ini capai itu apa dan untuk siapa? Kalau bicara tentang harapan saya cuma pengen punya satu harapan, bagaimana ibu saya yang menjadi keluarga saya satu-satunya saat ini setelah almarhum ayah saya meninggal. Saya ingin ibu saya itu bahagia Mas. Jadi saya ingin ibu saya itu selalu tersenyum, karena jika ibu kita bangga, senang terhadap kita, rezeki akan selalu mengalir gitu. Saya menjalani semua ini ngalir Mas. Jadi tidak ada kamu harus gini-gini, tidak. Selama saya fokus usaha, saya jalani kuliah, saya kalau pekerjaan itu saya selalu fokus. Jadi misal bakso, saya tekuni bakso gitu loh. Saya pengen ibu saya dan adik saya itu bahagia, karena mungkin kehilangan sosok seorang ayah di masa saya masih muda, kemudian adik saya juga masih muda. Mungkin itu pukulan yang berat terhadap keluarga saya, dan saya ingin ayah saya senyum di sana melihat usahanya sekarang makin berkembang itu. Jadi tidak ada harapan saya untuk menjadi misal pejabat dan sebagainya, tidak ada. Saya ingin cuma ibu saya bahagia sampai akhir umurnya, itu saja. Sahabat, ini saya sedikit merinding ini mendengar harapan terbesar dari sahabat Rizky ini. Apapun itu, apapun pekerjaan kita, yang terutama yang paling penting adalah orang tua. Selama orang tua kita masih ada, kita harus mencintai, menghormati, menghargai, dan kita harus memberikan yang terbaik untuk orang tua kita. Saya beserta sahabat-sahabat inspirasi yang nonton video ini mendoakan mudah-mudahan sahabat Rizky bisa mencapai semua impiannya dan harapannya, dan bisa membanggakan dan membahagiakan kedua orang tuanya. Sahabat Rizky, terakhir pertanyaan saya, apa pesan-pesan sahabat Rizky untuk anak-anak muda Indonesia, anak-anak muda yang masih sekolah dan masih kuliah di seluruh Indonesia? Karena masih banyak anak-anak muda yang mungkin
masih ragu untuk berwirausaha, takut rugi, takut gagal, dan lain sebagainya. Apa pesan-pesan yang bisa Mas Rizky sampaikan untuk sahabat inspirasi di seluruh Indonesia? Untuk kalian teman-temanku, adik-adik semuanya, tetap semangat untuk sekolahnya. Di saat pandemi ini kita harus sekolah secara daring online. Tetap semangat, kemudian kejar cita-cita kalian. Saya cuma pesan untuk 2021 ke depan dan seterusnya, untuk adik-adik cobalah bercita-cita jadi pengusaha. Karena apa? Jika kalian sulit mencari pekerjaan, cobalah kalian untuk membuka pekerjaan itu sendiri. Jadi adik-adik tidak menggantungkan harapan kepada orang lain. Sekarang kan lagi rame tuh para buruh-buruh yang demo karena adanya UU Cipta Kerja. Cobalah adik-adik untuk saat ini berangan-angan dan bercita-cita untuk jadi pengusaha. Karena apa? Pengusaha itu enak. Ya, adik bisa menjalankan usaha tanpa disuruh orang, kemudian mengatur waktu sendiri, kemudian juga bisa membantu orang-orang sekitar yang belum punya pekerjaan. Kemudian kan buka usaha itu nggak semudah membalikan telapak tangan, Mas. Kan sulit, Mas, atau sebagainya. Memang sulit. Cuma kalau nggak action, nggak langsung dipraktekkan, hanya teori saja, sampai kapanpun tidak akan membuka usaha. Itu. Jadi yang paling utama adalah keberanian. Kemudian produk apa yang kalian tawarkan kepada konsumen, seperti itu. Kemudian produk apa yang saat ini disenangi oleh para konsumen atau masyarakat, gitu. Jadi pasar kalian itu ingin memasarkan produk kalian itu kepada siapa? Kalau mungkin ke mahasiswa, kepada sekolah mungkin minuman, kemudian berbagai macam masakan seperti mie bisa juga. Jadi cobalah untuk selalu semangat dalam sekolah dan juga berwirausaha. Karena jika Anda berwirausaha, maka Anda membantu negara untuk mengurangi angka pengangguran. Seperti itu, Mas. Wah, ini luar biasa ini. Sahabat Rizky selain juga punya semangat, kita juga harus punya keberanian untuk memulai usaha. Dulu waktu saya kuliah, saya sempat bertanya kepada dosen saya, bisnis apa yang paling bagus? Dosen saya jawab, bisnis yang paling bagus adalah bisnis yang dimulai, bukan bisnis yang ditanyakan terus. Artinya apa? Bisnis yang apapun itu, kita harus selalu berani, kita harus selalu inovasi. Jangan hanya di teori, tetapi kita harus praktekkan supaya usaha-usaha itu betul-betul bisa berjalan. Kalau cuma teori saja, bisnis apa ya, tidak akan sampai, Mas. Tidak akan buka usaha kita. Tapi misal aku punya produk ini, oke, planning, kapan mau kita pasarkan, kemudian siapa target sasaran kita untuk produk kita itu. Jadi jangan takut gagal. Gagal itu biasa, gagal bangkit lagi. Tapi kalau adik-adik gagal kemudian adik menyerah, maka semuanya selesai. Inti dari pembahasan kita pada video kali ini adalah selalu bersemangat dan berani untuk memulai. Jangan berhenti untuk berproses, teruslah berproses. Ketika kita sudah memulai suatu usaha atau kegiatan bisnis, kita harus komitmen dan konsisten dengan bisnis itu. Sahabat inspirasi dimanapun Anda berada, terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. Mudah-mudahan video ini bermanfaat untuk sahabat-sahabat inspirasi yang sudah menonton video ini. Sahabat Rizky, terima kasih atas waktunya. Mudah-mudahan pemaparan dan inspirasi yang sahabat Rizky berikan pada video ini bermanfaat untuk kita semua dan bisa kita aplikasikan bersama. Sahabat inspirasi, cukup sekian dan salam inspirasi. Oke, jangan lupa subscribe, like, comment, and share sahabat inspirasi. Mantap.